want to buy you a new car. Why would I want a new car? Everything has to be difficult. Who go looking for adventure. Christopher McCandless. Leather? Yeah, leather tramp. That's what they call the ones that hoof it. Good plan. I'm going to Alaska. Alaska? Or City, Alaska? All the way out there. Yes. Not necessarily to be strong, to measure. I heard Chris. I went to South Dakota. I worked for the river all the way down through the Grand Canyon and did rapids. Alaskan adventure. If you want something in life, Halo semuanya, selamat datang kembali di channel D&D Film. Kali ini D&D akan merangkum alur cerita film dari tahun 2007 yang berjudul Into the Wild. Film ini menceritakan tentang kisah nyata dari seorang pria yang bernama Christopher McCandless yang meninggalkan kehidupan mewahnya untuk hidup di alam liar. Lantas apakah yang sebenarnya dicari oleh Christopher ini hingga membuatnya meninggalkan kehidupan mewahnya? Namun sebelum masuk ke alur ceritanya, D&D tak lupa minta dukungannya dengan mensubscribe channel ini agar D&D makin semangat dalam membuat konten-konten yang lebih baik ke depannya. Di awal film kita diperlihatkan ibu Chris yang terbangun dari tidurnya di tengah malam. Dia bermimpi tentang anaknya yang selalu memanggil untuk meminta tolong kepadanya. Di tempat lain diperlihatkan Chris yang melakukan perjalanan seorang diri telah sampai di sebuah gurun di Alaska yang saat itu sedang musim dingin. Dia diantar oleh seorang pria yang sangat baik kepadanya. Sebelum pergi, Chris diberi sepatu untuk membantunya bertahan hidup di alam liar. Setelah menerima pemberian orang tadi, Chris lalu melanjutkan perjalanannya untuk menjauh dari kehidupan manusia dan menyatu dengan alam. Setelah berjalan cukup jauh melewati tebalnya jalan yang bersalju, Chris melihat sebuah bis yang berada di atas bukit. Setelah memeriksa keadaan dari mobil ini, Chris lalu memutuskan untuk tinggal di bis tersebut. Hari demi hari dilewati oleh Chris dengan sangat bahagia. Mulai dari berburu, membaca buku dan membuat kata-kata yang diukir di kayu. Ia juga menuliskan namanya yang diukir di sini sebagai Alexander Supertramp. Ia pun mengabadikan kegiatan sehari-harinya dengan membuat catatan dalam sebuah buku harian. Sebelum hidup di alam liar, Chris adalah seorang pemuda yang pintar dan bersekolah di sebuah kampus ternama yang ada di kotanya. Terlihat orang tua Chris dan juga adiknya begitu sangat bangga saat Chris melakukan wisuda di kampusnya. Setelah acara wisuda itu, orang tuanya kemudian mengajak Chris dan juga adiknya untuk merayakan kelulusannya dengan makan bersama di sebuah restoran yang ada di kota tersebut. Saat di meja makan, Chris berbohong jika dia akan masuk Harvard dan mengambil jurusan hukum karena nilai kelulusannya bagus. Orang tua Chris pun berkata bahwa mereka akan memberikan sebuah mobil baru pada Chris untuk hadiah kelulusannya. Namun Chris menolak hadiah tersebut. Dia tidak ingin memiliki mobil baru ataupun barang-barang apapun yang ingin diberikan oleh orang tuanya. Di sini kita bisa melihat karakter Chris yang unik dan berbeda dari orang lain karena jika Chris ingin sesuatu yang mewah, dia bisa mendapatkannya dengan mudah dari orang tuanya. Setelah merayakan kelulusan dengan makan bersama, mereka lalu mengantar Chris menuju ke apartemen tempat tinggalnya. Sesampainya di dalam kamar, Chris lalu membuat cek yang dimana dia menyumbangkan semua uangnya untuk yayasan yang bernama Oxfam Amerika. Chris lalu menggunting semua tanda pengenalnya termasuk kartu kredit bank miliknya. Keesokan harinya Chris bersiap untuk memulai perjalanan dengan mengendarai mobil tuanya. Dalam perjalanannya Chris memikirkan tentang kebebasan hakiki yang selama ini dia dambakan. Menjauh dari sistem masyarakat, politik dan juga kewajiban-kewajiban yang dianggap menekan kehidupannya. Chris terlihat memacu mobilnya sampai malam datang, kemudian sampailah dia di sebuah gurun yang sangat jauh dari kota. Saat tengah malam Chris yang tertidur dikagetkan dengan datangnya badai yang menerjang mobilnya. Keesokan harinya Chris mendapati mobilnya telah rusak akibat badai semalam. Chris kemudian membakar uangnya dan meninggalkan mobilnya ini. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Beberapa bulan kemudian ayah dan ibu Chris mulai khawatir tentang keberadaan anaknya itu karena sudah lama tidak mengirim kabar kepada mereka. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari Chris ke apartemennya yang berada di Atlanta. Sesampainya di sana mereka diberitahu pengelola tempat tersebut bahwa Chris sudah pergi lebih dari 2 bulan yang lalu. Scene berpindah ke Chris yang sudah sampai di California Utara. Ia terlihat sangat bahagia ketika melihat hutan dan hewan yang berada di sekitarnya.
Beberapa saat kemudian Chris melihat sepasang suami istri yang sedang berpetualang dengan menggunakan bis mini milik mereka. Chris lalu menghampiri pasangan itu dan ikut ke dalam mobil mereka. Pasangan suami istri yang bersama Chris ini bernama Jen dan suaminya Rainy. Dan Chris sendiri memperkenalkan dirinya dengan nama Alex. Singkat cerita, Chris dan pasangan itu terlihat semakin akrab. Hingga suatu hari pasangan ini bertengkar dan Chris membantu Rainy untuk membuat hubungan mereka kembali membaik. Malam hari pun datang. Chris kemudian berpikir bahwa dia harus melanjutkan perjalanannya. Sebelum pergi, Chris menuliskan salam perpisahan dan ucapan terima kasihnya kepada Jen dan juga Rainy. Ia menuliskan kata-kata di atas pasir di dekat tenda mereka. Siang harinya terlihat Chris berjalan di pinggir jalan yang begitu terik sekali. Ia mencoba mencari tumpangan namun tidak ada mobil yang mau berhenti untuk membantunya. Di perjalanan ini Chris sangat menikmatinya. Dia bertahan hidup dengan makan buah-buahan di hutan dan mandi di penyemprotan rumput otomatis yang dia temui di pinggir jalan. Singkat cerita, sampailah Chris di daerah Dakota Selatan. Di sini Chris sempat bekerja di sebuah perusahaan ladang gandum yang dimiliki oleh pria yang bernama Wayne. Chris kemudian bercerita kepada Wayne bahwa dirinya ingin tinggal di Alaska dan meninggalkan kehidupan yang dianggap semrawut ini. Saat tinggal di tempat Wayne ini, Chris banyak belajar tentang berburu dan mengolah hasil buruannya itu. Chris lalu tinggal di tempat Wayne untuk beberapa waktu sebelum dia melanjutkan perjalanannya ke Alaska. Kemudian suatu siang terjadilah masalah di mana Wayne ditangkap oleh polisi karena dianggap telah mencuri dan menyalahgunakan satelit untuk kepentingan di daerahnya. Melihat kejadian ini, Chris lalu pergi untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Alaska. Malam hari pun datang, terlihat Chris yang telah lama berjalan, kemudian sampai di daerah Colorado, negara bagian barat Amerika. Setelah sampai di tengah kota, Chris lalu melihat sebuah perahu kayak yang dijual di toko yang ada di kota itu. Chris kemudian berpikir ingin membeli perahu kayak itu dengan gaji yang ia dapatkan dari gandum Wayne. Besok paginya Chris datang ke kantor polisi untuk bertanya di mana dia bisa mendayung kayaknya itu. Namun polisi yang ada di kantor ini berkata kepada Chris bahwa jika dia ingin mendayung perahu kayaknya itu dia harus memiliki izin, jika tidak dia harus mengantri selama 12 tahun. Mendengar hal itu, Chris merasa sebal dan nekat bermain kayak tanpa izin dari polisi setempat. Chris membawa kayak itu ke sebuah sungai yang airnya lumayan deras. Ia lalu mencebur ke sungai itu dan mendayung kayaknya tanpa mempedulikan peraturan dari kepolisian setempat. Setelah beberapa saat mendayung menyusuri sungai itu, Chris melihat sepasang kekasih yang sedang berkemah di tepi sungai. Chris pun dipanggil pasangan tersebut dan menepikan kayaknya dan menghampiri pasangan ini. Setelah sampai, Chris lalu disambut dengan hangat oleh pasangan itu dan mereka kemudian makan siang bersama. Saat mengobrol, Chris diberitahu oleh pasangan ini bahwa jika dirinya mendayung kayaknya menyusuri sungai ini, dia akan sampai ke Meksiko. Beberapa saat kemudian terdengar suara sirine polisi yang mengejar Chris karena mendayung kayaknya tanpa izin. Chris kemudian bergegas masuk ke sungai dan mendayung kayaknya kembali. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, Chris kemudian pergi ke tengah kota dengan menumpang sebuah mobil. Setelah di kota, dia berencana menelepon orang tuanya, namun saat dia melihat orang tua di sampingnya begitu membutuhkan koin, Chris kemudian memberikan koinnya kepada orang tua itu. Singkat cerita, Chris sudah ada di kota Meksiko. Dia sedang berada di kantor imigrasi karena dia masuk negara tersebut secara tidak resmi. Chris bercerita kepada petugas tersebut bahwa dia masuk negaranya melalui kanal dengan menggunakan kayaknya. Dia tinggal di sebuah goa selama 36 hari dan badai datang sehingga menerbangkan kayaknya. Chris kemudian melanjutkan perjalanannya dengan menjadi penumpang gelap sebuah kereta yang melintas di sana. Sampailah Chris di sebuah kota dan dia kemudian berjalan menyusuri kota itu. Di sini Chris melihat banyaknya manusia yang saling berinteraksi menjalani kehidupan normal mereka. Melihat keadaan ini, tekad Chris kini sedikit runtuh dan dia berpikir ingin menjalani kehidupan normalnya seperti dulu. Namun Chris kemudian bertekad kembali untuk melanjutkan perjalanan ini untuk menggapai sebuah kebebasan hakiki di alam liar. Chris kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Ia kembali menjadi penumpang gelap di kereta yang berjalan, namun rencana Chris kali ini tidak berjalan dengan mulus. Dia ketahuan oleh masinis kereta yang kemudian menghajarnya dan menurunkan Chris dengan paksa. Chris kemudian melanjutkan perjalanannya kembali menyusuri jalanan menuju Alaska. Suatu hari saat Chris sampai di sebuah kota, dia di sini bertemu dengan Jen dan Rainy kembali. Mereka kemudian berpelukan untuk melepaskan kerinduan mereka. Saat berada di tempat itu, Chris bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Tracy. Mereka lalu berkenalan dan berjalan-jalan bersama mengelilingi kota tersebut. Mereka berdua terlihat semakin akrab dan Tracy sepertinya mulai menyukai Chris. Namun di suatu siang, Chris tiba-tiba berpamitan kepada Jen dan Rainy dan juga Tracy untuk melanjutkan perjalanannya kembali.
Chris kemudian berpesan kepada Tracy untuk mengiriminya surat, namun entah kapan dia akan membaca surat tersebut karena sekarang dia ingin melanjutkan petualangannya di alam liar. Setelah cukup lama berjalan, Chris kemudian sampai di sebuah kota yang bernama Salton. Di sana Chris bertemu dengan seorang pria tua pensiunan militer yang bernama Ron Friends. Ron kemudian menawarkan tumpangan kepada Chris. Ron bertanya di mana kemahmu dan Chris pun menjawab, "Oh my god, Hot Spring." Tentu saja Ron bingung karena selama tinggal di kota tersebut dia tidak pernah mendengar nama itu. Setelah melihat kemah Chris, Ron kemudian mengajak Chris ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ron bercerita bahwa dirinya tinggal sendirian karena anak dan istrinya telah meninggal karena kecelakaan, dan di sini Ron lalu meminta kepada Chris untuk tinggal bersamanya. Saat tinggal di rumah Ron, Chris pun banyak belajar dari pria tua ini. Di sini Chris membuat sebuah ikat pinggang yang nantinya selalu dipakai saat berada di Alaska. Setelah beberapa bulan tinggal dengan Ron, suatu malam Chris berniat untuk pergi diam-diam dari rumah ini, namun Ron mengetahui hal itu dan berkata kepada Chris bahwa dia ingin mengantarkannya sampai ke perbatasan. Di sini Ron juga memberikan perlengkapan agar bisa digunakan selama bertahan hidup di Alaska. Ron kemudian mengantarkan Chris menuju ke perbatasan dengan menggunakan mobilnya. Sesampainya di perbatasan kota, mobil Ron berhenti. Terlihat Ron begitu sangat berat melepaskan Chris karena sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Setelah berpamitan dengan Ron, Chris pun melanjutkan perjalanan kembali dengan berjalan kaki menuju ke Alaska. Sesampainya di Alaska, Chris kemudian tinggal di dalam sebuah bis yang ia temukan di tengah hutan Alaska. Terlihat keseharian Chris jalani dengan sendirian seperti yang selama ini dia impikan. Suatu hari saat mengetahui persediaan makanannya sudah habis, Chris memutuskan untuk berburu di dalam hutan. Saat berjalan ke tengah hutan, Chris melihat seekor sapi hutan yang besar berjalan di depannya. Dia lalu mengambil senapannya dan menembak sapi itu hingga tewas, namun setelah mendapatkan sapi ini, Chris terlihat kesulitan dalam mengolah daging sapi itu. Karena sudah mulai muncul belatung di dagingnya, Chris pun membuang daging sapi itu dan akhirnya dimakan kawanan serigala dan burung elang. Setelah dirasa petualangannya di alam liar sudah cukup, Chris pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya, namun saat dia berjalan ternyata jalan yang dilalui adalah sungai yang sangat deras. Di awal film ketika Chris ke Alaska, sungai ini awalnya membeku karena musim dingin. Setelah mencoba melewati sungai dan tidak berhasil, Chris kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam bis tempat tinggalnya. Singkat cerita, terlihat tubuh Chris yang sangat kurus karena kelaparan. Dia melihat di sekitarnya dan ingin berburu, namun tidak ada sesuatu yang dapat ditangkap. Setelah itu Chris memutuskan untuk mencari tanaman yang bisa dia makan. Chris kemudian masuk ke dalam hutan dan menemukan sebuah tanaman seperti kentang lalu memakannya, dan beberapa saat kemudian Chris tertidur. Pagi pun datang, terlihat saat Chris bangun tidur dia merasakan badannya sakit dan tidak enak sekali. Merasakan tubuhnya tidak enak, Chris pun mencari tahu jenis tanaman tersebut. Setelah mencari jenis tanaman tersebut di buku, dia tahu bahwa tanaman tersebut beracun dan bisa menyebabkan kematian. Suatu hari saat Chris sudah pasrah dengan keadaannya ini, terlihat dia berbaring dengan sangat lemah di dalam mobil tuanya itu. Dalam keadaan sekarat ini, Chris teringat akan masa lalunya saat bersama keluarganya dulu. Dia membayangkan bahwa dirinya bisa berkumpul kembali dengan ayah dan ibunya, namun kenyataan berkata lain. Chris pun akhirnya meninggal di dalam bis tuanya itu dan film ini pun selesai. Itulah tadi alur cerita dari film Into the Wild. Sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata yang menceritakan kisah seorang pemuda bernama Christopher McCandless untuk mencari kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan uang. Sekali lagi di Endi Film mohon bantuan subscribe-nya agar channel ini makin rajin upload film-film seru buat kalian ke depannya. If you want something in life, genre.